Hello again with me Brian Jonathan in Talks with Brian Jonathan. Kali ini gue bersama teman gue, teman kuliah gue dan bahkan teman sampai sekarang Hanantio Nugroho. Halo. Halo, halo Bray. Gila. Halo. Let's go, Gimana let's go. kabarnya? Baik, ya begitulah dunia. Susah-susah Iya, baiklah. lagi banyak masalah di dunia ini ya kelihatannya. Ya, betul. Betul, betul sekali. Oke. Nah, dan sekarang kebetulan si Tio ini, yang gue suka panggil Tio, atau teman-teman lainnya juga manggil Tayo, kayaknya lebih enak dipanggil Tio lah ya. Ya. Lagi banyak bikin konten juga di YouTube. Dan kontennya juga gak kalah menarik soal life lesson dan lain sebagainya gitu. Dan di sesi kali ini, gue ngundang Tio, temen gue, untuk ngobrolin soal pendewasaan, adulting, dan lain sebagainya gitu. Jadi buat orang-orang yang khususnya masih kuliah, teman-teman yang masih kuliah atau udah mau lulus gitu, atau baru lulus kuliah lagi nyari kerja, gue rasa ini bisa jadi bermanfaat buat kalian. Dan ini bakal banyak potongan juga nanti untuk dijadikan sebagai shorts gitu. Jadi ya Oke, 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 banyak oke. lah yang bisa kita obrolin di sini. Jadi gimana nih soal kerjaan dan karir untuk saat ini? Apakah masih sesuai jurusan? Nah, kalau ngomongin kerjaan sesuai jurusan apa enggak, bisa gue bilang sih enggak. Karena kalau by CV ya, walaupun gue lulus dengan GPA yang lumayan bagus, gue ikutan magang, gue juga ada kerjaan yang berkaitan dengan psikologi mungkin, tapi aktual di dunia nyatanya, CV terbaru yang lebih profesional dibilangnya, itu gue nggak ada sama sekali hubungannya dengan psikologi. Bahkan kayaknya satu pun juga kayaknya nggak ada deh dari berbagai macam hal yang udah gue kerjain. Oke. Dan ya buat gue sih nggak apa-apa ya, nggak terlalu sama juga karena kan tergantung juga kebutuhan dan lain-lain. Jadi seandainya maksa juga nggak masalah, kalau nggak terlalu sama atau nggak sejalan juga nggak masalah sih. Oke. Tuh, Ya walaupun kuliah kita oke ya dulunya, oke banget malah. betul, betul. Tapi ya buktinya sekarang nggak sesuai lah. Hmm, Dan dari sana gue dapat banyak obrolan nih dari orang-orang gitu, apalagi orang yang hmm, sangat-sangat idealis gitu pada bilang, ya lu harus hmm, kerja sesuai jurusan nih gitu loh. Kayak kita psikologi hmm, lah. Kita kuliah hmm. psikologi 4 tahun dan dosen-dosen itu pada berharap aja kita jadi psikolog semua. Tapi Ya, Indian betul. sekarang ya gak juga sih, gak kerja di psikologi juga sih. Itu gimana tanggapan lu soal itu? Gue juga pada awalnya termasuk orang yang idealis dan masih pengennya psikologi. Bahkan kalau misalnya boleh jujur, sampai saat ini gue juga masih pengen nyari yang berhubungan dengan psikologi. Cuma karena sebatas ini doang sih. Mhm. Gue mau merespek diri gue sendiri yang udah kuliah dan tahu ilmunya. Dan yang kedua, Oke. karena psikologi kan ibaratnya udah kita pelajarin 4 tahunan kali ya. Terus kita udah tahu juga skillnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita kerja yang berhubungan dengan psikologi, menurut pandangan gue yang belum pernah ya, yang belum pernah kerja psikologi, itu bisa agak lebih ngebantu dibandingin kita belajar something else yang new dari nol. Dan ya ibaratnya kita nggak pernah tahu itu sama sekali lah gitu. Cuma kalau misalnya emang lu orangnya kayak gue yang ya udah nggak apa-apa nyobain hal baru, kita cobain terus, ya juga nggak masalah sih. Karena kan kebetulan gue dan Brian ya itu kan lulusnya di masa-masa COVID, di mana ketika Oh COVID iya. perusahaan tuh lebih banyak nge-PHK dibandingin nge-hire. Ada yang nge-hire tapi mungkin yang kelas-kelasnya antara manajer atau yang company-company besar lah ibaratnya. Kalau kayak kecil startup itu kan agak jarang banget. Jadi kala itu juga pas gue nyari-nyari dan memang susah dapetnya. Dan ketika gue nyoba keluar dari ranah psikologi malah jauh lebih gampang dan ya bisa langsung terima kerja lah gitu. Sampai pada saat ini juga nggak ada hubungannya dengan psikologi Hmm. gitu. Oke, oke. Nah, jadi waktu itu juga memang baru COVID gitu. Yes, betul. Bukan baru COVID sih, udah berapa tahun itu, tapi yang udah mulai melandai gitu COVID-nya. Betul, Dan betul. memang efeknya baru kerasa juga gitu. Kayak orang Hmm, juga pada susah nyari kerja. Kayaknya bukan kita yes. doang. Gue yang tahu kok banyak Bahkan kok. Banyak, banyak banget. banyak Yang banget. bahkan mau kerja di bidang psikologi aja kayak susahnya luar biasa. Ya Betul. gak tertutup kemungkinan malah pada mau cabut gitu, malah Hmm, pindah hmm, gitu. betul. Kalaupun kita waktu itu kita kerja di bidang psikologi, ya kayak gua pribadi lah, gue lulus, gue langsung kerja jadi HRD gitu kebetulan. Hmm, Dan ya gue berani bilang gue termasuk hoki aja gitu waktu hmm, itu hmm, bisa dapat hmm. kerja Betul, jadi betul HRD juga. gitu.
Nah, kenapa tuh? Kalau soal hoki itu tadi yang lu bilang kayaknya. Soalnya ini sih kerja atau dapat kerjaan itu juga menurut gue salah satu faktor hoki. Karena walaupun skill kalian bagus, walaupun apa namanya kalian punya kenal orang dalam, tapi kalau misalkan kalian kalah sama orang dalam yang lebih kuat, kalian kalah dengan titipan dari manapun itu, gue gak bisa sebut ya, Mhm. karena banyak banget sebenarnya Ya, aspeknya tuh. Itu lu juga bisa bisa langsung kalah. Makanya gue bilang hoki itu ya. ketika lu bisa dapat, misalkan lu punya kerjaan yang lu mau, itu kosong, nggak ada yang lamar, nggak ada orang titipan, dan lu juga misalkan lu punya kenalan atau lu nggak punya kenalan, itu malah gue bisa bilang hoki banget. Apalagi kalau misalkan lamar kerja di suatu tempat yang kalian nggak ada kenalan sama sekali, itu company besar tapi kalian masuk karena pribadi, gue bisa bilang tuh hoki. Itu bagus itu. Mhm. Terima kerja itu Ya. juga ada faktor hokinya. Oh ya, pasti ada faktor hoki. Hmm. Kayak selama kuliah aja banyak yang bilang faktor hoki itu berlaku gitu. Yes. Apalagi ketika Yes. skripsi gitu. Ya, Yes, dapat betul. Itu dosen juga. pembimbing siapa gitu, itu hoki loh. Itu Hmm. hoki Hmm. semua. Hmm. Hmm. Jadi gak menjamin kalau lu pinter banget, tapi lu bisa langsung dapat kerja itu gak menjamin juga Iya. gitu. Iya, Tapi betul. yang gua juga inget waktu itu, bahkan sampai detik ini gua lihat adik-adik tingkat pada Hmm. berlomba-lomba malah Untuk untuk bikin CV mereka sebagus mungkin. Karena sekarang kan soal keterbatasan lapangan pekerjaan gitu. Malah pada betul. berlomba-lomba untuk magang sana sini, malah ikut organisasi sana sini bikin CV sebagus mungkin gitu loh. Dan dari sana gimana? Kalau menurut lu sejauh mana idealnya kalau untuk bisa dapat kerja Hmm. gitu? Yang lu lihat aja. Kalau yang gue lihat justru karena sekarang kalau udah kayak tadi ya ngejar-ngejar CV bagus, udah nyobain sana sini, menurut gue tuh jadi poin plus juga sih karena gue sih nggak tahu ya, tapi di zamannya gue dan Brian dulu itu anak-anak fokusnya hanya pada organisasi di kampus dan kita Hmm. terikat hanya dalam lingkaran kampus doang, sedangkan masih jarang yang mau keluar-keluar gitu loh. Sedangkan untuk sekarang kalau udah pada ngejar CV ya bagus juga. Dan ya kalau kalian ada yang internship, ada yang nyobain ke company mana nggak terima juga nggak masalah karena coba aja terus. Itu tuh bakalan apa ya? Suatu waktu kalian bakalan hoki lah. Lebih lagi kalian bakal hoki lah untuk bisa dapat tempat dan bisa naikin CV kalian sendiri. Jadi menurut gue tadi poin yang bagus sih. Oke sih itu. Hmm. Oke lah. Berarti Hmm. tetap dipertahankan ya seperti itu ya. Yes. Betul, betul, Untuk betul, cari betul. kerjaan dan lain-lain sebagainya. Tapi gue jadi keingat juga waktu itu gue sempat baca di mana gitu. Mhm. Malah ada istilahnya tuh hmm, orang yang udah kebanyakan ngumpulin ini ya, misalnya Mhm. pengalaman untuk magang dan Yes. untuk organisasi dan lain sebagainya gitu. Mhm. Malah saking Susah keterima. banyaknya udah oversaturated gitu loh. Jadinya Ah, sama aja semua orangnya yes. gitu. Jadi sama aja gak sih makin susah? Ini menurut gua, nah, ini tuh kebetulan ada salah satu konten yang bakal datang di channel gua sendiri. Oke. Itu menurut gua bikin CV dan di interview HR atau kalian masuk ke dalam pengetesan dan lain-lain, itu tuh ada artnya sendiri. Soalnya gue banyak punya temen yang bisa dibilang lebih pintar dibandingkan gue, baik akademis kayak GPA yang lebih bagus dan mungkin juga pengalaman magang yang lebih banyak dan segala macem. Tapi banyak juga yang gue liatin, ada yang masih struggling, ada yang langsung terima tempat yang bagus juga ada, dan ada juga yang akhirnya ya bikin bisnis sendiri, dan gue masih nggak masalah sih perkara itu. Soalnya buat gue gini, kalian boleh nyari hard skills banyak apapun, kalian boleh nyari pengalaman sebanyak apapun boleh. Yang jangan lupa dilatih adalah soft skill ya. Soalnya tuh Hmm. masalahnya tuh gini, ketika lu ketemu orang, lu ketemu manajer, lu ketemu interview user lah paling nggak. Nah kalian ngomong, kalian nggak tahu cara ngomong yang baik, kalian hanya pengen ngejilat doang tanda kutipnya kayak gue pengen kelihatan baik, gue harus bisa ngomong iya 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 iya, dan gue nggak filter itu pun sama sekali, kalian juga akan susah. Soalnya ada beberapa company juga itu yang kalau misalkan mereka nge-interview itu berharap lu bisa antara nge-counter atau lu bisa jelasin bisa atau nggak bisanya apa, nggak cuma sekedar iya doang. Dan itu tuh soft skill yang menurut gue banyak yang gagal di situnya. Hmm. Soft skill tuh penting. Oke. Nah, soal itu juga soft skill ya. Soft skill ini kan Soft skill. memang bukan hal yang benar-benar secara eksplisit diajarkan di perkuliahan gitu loh. Malah ya selama lu perkuliahan lu bisa mendapatkan itu soft skill secara Yes. perlahan. Yes, Mungkin betul. lebih tepatnya
dari mana-mana tapi bukan dari belajar di buku gitu loh. Yes, betul. Soft Nah, skill tuh kalau misalkan mau ditajemin itu ngomong sama yang lebih tua, apa ya namanya? Perluas lingkup teman kalian tuh. Jangan cuman yang sangkatan, jangan sama adik kelas. Maksudnya bukan jangan sama adik kelas, kayak sama adik kelas juga bisa, tapi jangkau juga yang lebih tua, jauh lebih tua oh itu ya. lebih enak. Soalnya dari pola pikir, dari pengalaman hidup, mereka kadang-kadang bisa cerita, bisa ngajarin kalian juga caranya tuh kayak gimana gitu. Bahkan fun fact, gue waktu kuliah lebih banyak teman-teman di atas gue, usia di atas gue Mhm. dibandingin yang setara ataupun di bawah. Kayak yang setara tuh paling cuma dikit, di bawah tuh juga cuma dikit. Yang paling itu masih di atas. Karena menurut gue Ya, ya. itu tuh kunci kunci hidup tuh ada di situ gitu. Karena mereka yang udah lebih tahu, mereka yang udah pengalaman lah, dan kita bisa nanya ke mereka. Bukan Hmm. dalam artian misalkan kalian ketemu Brian nih yang udah usia usia 25 udah ke atas sebagainya lah. Terus kalian nanya, "Bang, ini gimana caranya?" Bukan gitu, tapi kayak lebih ke arah liatin cara mereka ngomong, liatin cara pola pikirnya mereka, liatin cara Hmm. mereka bereaksi. Itu bisa kalian pelajarin. Jadinya ketika kalian ketemu orang yang lebih gede juga, ya kalian otomatis akan terbiasa gitu. Nih kalau misalkan gue boleh cerita, umur gue Mhm. sama Brian tuh sama. Kami kelahiran 2000. Tapi kalau gue di kantor A, di kantor B, di kantor C, gue selalu disangka anak-anak kelahiran tahun 95, 96. Cuman karena cara ngomong, cara gue bereaksi, sama cara gue Ya. bisa nge-sharein lah apa yang lagi gue pikirin gitu loh. Hmm. Dan itu salah satu efek menurut gue dari kita tahu soft skill yang bagus tuh gimana. Gitu. Oke, oke. Nah, itu gue setuju banget sih. Ya, karena gue dulu kuliah juga sama gitu. Lebih banyak nongkrongnya sama kakak tingkat. Curi Hmm. ilmu gitu. Hmm. Dan banyak hal yang lu bisa dapatkan dari kakak tingkat. Mungkin ada beberapa orang yang merasa kayak, sama kakak tingkat ujung-ujungnya mereka ngebanggain Hmm. Hmm. dirinya. Hmm. Betul, Tapi, betul. ya yang bisa lu petik di sini ya esensinya aja gitu loh. Betul. Pastinya Betul. lu juga harus nyari kakak tingkat yang lu rasa nyaman ngobrol sama mereka gitu. Dan tidak tertutup kemungkinan juga lu coba cari kenalan di luar kampus gitu. Dan di Betul. mana itu bisa aja banyak orang yang lebih tua juga gitu, yang oke. Dan ini yang gue juga suka ngomong ke adik-adik tingkat, khususnya ada satu organisasi namanya MAPAK gitu. Udah Hmm. diobrolin Hmm. di sesi bersama Hmm. Abang Raihan gitu, Raihan Lesmana gitu. Kita ada ngomong soal MAPAK juga. Dan ini organisasi basically organisasi fotografi. Gua sama Hanantio juga ada di MAPAK, walaupun kami sama jurusan gitu. Karena ya kami memang senang foto aja. Makanya lu lihat dulu kualitas videonya Tio ini jauh lebih keren. Karena gue yakin ini pakai kamera ini. Iya, betul, betul sekali, Dan pasti. dan sebenarnya hal yang sama gue juga ngomong ke adik-adik tingkat. Gue juga memang banyak nongkrong sama kakak tingkat. Banyak nongkrong juga sama adik tingkat. Tapi ya sama adik tingkat sih lebih banyak ke ngasuh sih sebenarnya. Hmm. Bukan nongkrong. Nah, gue juga ngomong hal yang sama gitu ke mereka. Ya gak apa-apa, lu banyak nongkrong sama orang yang lebih tua. Tidak tertutup kemungkinan lu bakal banyak dapat opportunity. Betul. Nah, kita masuk ke ordal soal kerja nih. Ordal itu kan bisa dari mana-mana. Bisa Betul. saja dari keluarga lu. Ya, good for you kalau lu punya keluarga yang emang udah Yes. settled, udah established gitu. Tapi ya lu kalau memang nggak pede punya anggota keluarga yang punya ordal gitu, atau bahkan mereka tidak established lah seperti yang lu bayangin di keluarga-keluarga lain, ya lu bisa nyari dari kakak tingkat. Nah, kayak gue pribadi, gue suka bilang ke adik-adik tingkat, nongkrong aja sama abang-abang itu, siapa tahu dikasih kerjaan. Misalnya gue juga suruh adik-adik tingkat nongkrong sama Hanan Tio, siapa tahu Tio ada bikin bisnis ya dikasih kerjaan. Sama halnya Hmm. juga dengan gue. Nah, tapi gimana menurut lu kalau soal ordal-ordal ini gitu, kalau based on Hmm. connection gitu? Kan ada yang bilang nggak fair dong gitu, bukan Betul. dilihat dari kompetensi gitu. Ya, betul. Justru ini sebenarnya ada pola pikir gue yang mungkin buat kalian ada yang nggak cocok atau nggak terima ya silahkan aja. Tapi ini memang caranya gue untuk berteman. Gue tuh Oke. selalu mengklasifikasikan orang-orang tuh jadi 3 tempat. Teman beneran, teman, sama investasi. Gue emang tahu kalau ngomong investasi ke orang tuh agak terdengar negatif dan jelek kali ya. Tapi gini loh, kalau misalkan gue nggak kenal Brian, tapi gue bisa ngeliatin, oh ternyata nih orang punya potensi nih. Either dia kerja di tempat yang besar, atau either dia bikin bisnis. Di situ gue bakal ngeliatin dulu, beneran nggak cara pola pikirnya kayak gimana. Kalau iya, gue bakalan nge-approach Brian nih. Dan di sini gue bakalan
pertama gue nggak akan sosokan ngeiyain, gue nggak akan sosokan asik, gue nggak akan sosokan untuk nanyain kerjaan, nanyain pekerjaannya dia atau misalkan apa yang dilakuin, nggak. Tapi kayak jadi teman dulu aja. Jadi Oke. dari teman itu nanti kalau misalnya lu udah baik, ya orang tuh juga akan semakin terbuka kok dengan cara kita ngobrol dan cara kita nanya. Nanti ada suatu waktu yang bakal bisa apa ya? Menurut gue jadi break point di mana kalian bisa bebas ngomongin uang dan bebas ngomongin pekerjaan. Hmm. Nah, di situ nanti kalian pun nggak perlu kayak, "Bre, gue butuh kerjaan kayak gini," nggak usah. Kalian tinggal temenin aja terus kayak kayak biasa aja. Tapi at the time pasti mereka bakal nawarin kayak misalkan tiba-tiba, "Yuk, gue ada kerjaan gini, lu bisa bantuin nggak? Lu bisa gini nggak?" Ya itu hasil dari investasinya gitu loh. Tapi kayak tadi gue bilang kan ada tiga klasifikasi nih. Jangan ketuker sama yang temenan beneran. Karena kalau yang temenan benerannya ketuker, kalian nanti semakin tua semakin susah nyari teman, susah. Karena ibaratnya teman yang kalian punya tuh ya teman investasi, bukan teman beneran, teman yang mau ngelihat buruk baiknya kalian kayak gimana tuh bakalan susah. Nah, kalau Hmm. misalkan udah kayak tadi, udah ada investasinya, ya kalian tuh kalau punya orang dalam, ya bisa dibilang nggak curang juga sih. Kenapa? Karena orang tuh tahu kualitas kalian kayak apa, orang tuh tahu kalian tuh cara mikirnya gimana, cara ngomongnya gimana, dan itu tuh bisa jadi ibaratnya udah jadi CV singkatnya kalian lah untuk bisa dimasukin sama orang dalam ini. Hmm. Karena ya semakin kesini juga nggak bisa gue pungkiri kalau pekerjaan memang perlu banyak orang dalam. Kalau kalian ada yang masuk kerjaan tanpa orang dalam, menurut gue tuh keren banget. Tapi kalau ada yang masukkan orang dalam, ya juga jangan sedih hati karena menurut gue normal-normal aja. Siapa yang juga yang eh, apa ya ibaratnya bisa hidup tanpa orang dalam lah, bisa hidup tanpa orang lain tuh kayaknya susah deh. Jadi Hmm. menurut gue kalau punya orang dalam tuh ya udah nggak apa-apa. Itu memang memang entah privilege atau entah usaha kalian yang udah kalian tanemin dari dulu gitu. Oke. Yang gue nangkap di sini tuh malah kalau lu punya koneksi seperti orang-orang demikian yang ada di Hmm. dalam perusahaan yang besar atau punya bisnis-bisnis, Hmm. itu menilai bahwa ya lu punya kualitas. Mereka mau Betul. nongkrong sama lu berarti you have something Yes. to offer. Yes, betul. Nah, Betul. dan hal lain juga yang gua suka jawab gitu ke pertanyaan dari orang-orang, Hmm. kenapa sih Kak banyak bos-bos gitu misalnya suka nyarinya familinya lagi, temennya lagi, Hmm. bukan orang-orang yang nggak dikenal? Hmm. Ya karena gua udah menjalankan hal-hal ini ya Hmm. gue bisa kasih jawaban sesimpel trust, kepercayaan Betul. Betul. gitu loh. Betul. Kalau gua hire orang luar, oke, mungkin mereka lebih jago, mungkin mereka lebih hebat, mereka lebih skillful dalam Hmm. Hmm. bidangnya. Tapi apakah gua bisa percaya 100% gitu loh? Dibandingkan temen gua sendiri yang mungkin skillnya so and so, tapi gua bisa pede sama dia gitu loh. Hmm. 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 Betul. Betul. Itu Ini juga fun kenapa fact. ordal itu berlaku. Betul. Fun fact di kantor gue yang kemarin itu Mhm. bisa dibilang isi orang-orangnya tuh benar-benar kenalan, kenalan, kenalan. Jadi misalkan Oh, gue oke. gue 5 tim, ketua timnya punya kenalan A, terus mereka masih butuh tim lagi, yang A kenalin ke orang B, kata B punya kenalan lagi, dan selalu seperti itu. Jarang banget ada yang open recruit, yang benar open recruit ya. Ini kan jatuhnya close Mhm. recruitment nih, karena kenal-kenalan Oke. doang. Itu jarang ada yang open recruit, dan itu gue baru tahu kenapanya gara-gara ketika kita ngumpul semua jadi satu, Mhm. itu bisa dibilang kita punya tingkat toleransi berbicara, tingkat toleransi bercanda, dan tingkat toleransi satu sama lain tuh yang sama, dan itu malah jadi bikin budaya kantornya buat gue bagus gitu loh. Oke. Walaupun memang nggak perfect, tapi itu malah jadi nge-build sistem yang bagus di tempat itu. Oke, oke, Dan I pas see. gue tahu kayak, oke, ternyata ini salah satu efek baiknya kalau misalkan ada close recruitment gitu. Hmm. Ngaruh ke budaya kerja, budaya Yes, komunikasi dan lain sebagainya ya, betul. karena orangnya mirip-mirip gitu ya. Jadi kan trust-nya tuh kayak Hmm. nggak usah dipertanyakan, tinggal kalian gimana profesionalnya aja gitu loh. Kalau perkara Oke, trust sudah gampang lah. Gitu. oke. Nah, bakal muncul pertanyaan nih dari orang-orang lain juga nih. Hmm. Menurut Tio aja deh, Hmm. ada yang bilang kalau gitu benar-benar gak adil dong Kak. Gua tuh harus gimana caranya untuk gua bisa punya kenalan kayak gini, sedangkan gua aja kayak susah banget gitu nyari Hmm. orang yang hebat banget di lingkungan gua. Lu gimana Hmm. Kak? Gitu loh. Iya, memang kalau misalnya perkara lingkungan tuh kalian harus pintar-pintar sih nyari tahu lingkungan mana yang memang bagus buat kalian sama lingkungan Mhm, yang buat have fun juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah nggak ada benefitnya atau memang jelek banget buat kalian bertumbuh ya sorry tuh saya harus tinggalin aja udah karena mhm.
Iya, kalau ngomongin perkara adil nggak adil gini deh. Banyak, gue sih mainnya di Threads ya, gue nggak main Twitter. Gue main di Threads itu gini. Oke. Banyak HR yang cerita ada anak GPA-nya bagus, pengalamannya bagus, sudah kerja di company A, B, C, A, B, C, tapi Mhm. waktunya mepet. Maksudnya kayak cuman 9 bulan, 8 bulan, pindah, pindah, Oh. pindah, pindah, dan terlalu cepat pindahnya, dan terlalu banyak juga pindahnya. Mhm. Dan itu pindah bukan karena kontrak habis atau karena emang diganti ya, tapi memang keluar aja itu pindah. Itu dipertanyakan gitu loh. Ketika dia ngobrol, ternyata memang dari cara pola komunikasinya, dari caranya dia ngomong dan juga membawakan dirinya tuh beda. Kenapa? Karena ya tadi lingkungan nggak bagus kan. Sedangkan kalau Mhm. misalkan kemarin tuh ada yang IPK-nya kalau nggak salah cuma 3,1 apa 3 lah, mepet lah. Tapi Mhm. dia punya pengalaman kerja sekali doang dan itu cuma setahun. Habis itu dia kosong karena memang sama-sama susah nyari kerja juga. Mhm. Tapi karena dia punya banyak apa ya, ibaratnya lingkungan dan juga apa sih namanya tuh? Kayak kenalan lah, kayak kenalan banyak orang. Dia Mhm. belajar bisnis A, dia belajar bisnis B, gagal, memang gagal. Hmm. Tapi Oke. karena dia nyoba terus dan bangkit terus, sama HR ini akhirnya diambil. Dibandingkan anak satunya tadi. Dan gue agak Oke. shock sih pas juga nyatain karena acaranya ngomongnya begini. Anak ini ketahuan kalau misalkan caranya dia berkembang tuh bagus. Dari caranya dia ngomong, dari caranya dia membuka diri, cara dia problem solvingnya tuh bagus. Itu gara-gara kemungkinan besar dari caranya dia bisa komunikasi terus sama lingkungan yang baik. Nah, kalau misalkan lu merasa lu nggak bisa ketemu orang A, lu nggak bisa ketemu orang B, itu mungkin lu membatasi diri lu untuk mau keluar dari zona nyaman buat ngimbangin orang lain yang mungkin lebih bagus dibanding lu. Hmm. Kalau lu ibaratnya nggak mau keluar dari zona aman, ya susah gitu. Jujur gue aja tuh orangnya introvert banget. Gue tuh paling capek kalau ketemu orang. Gue ketemu orang bisa pulang tidur gue. Tapi gue kadang-kadang merasa gini, kalau orang yang gue temuin itu dia punya something yang bisa gue, misalkan bisa gue pelajarin, bisa gue minta tolong di waktu mendatang, gue paksain gitu. Itu orang mau agak nggak enak tuh orang, maksudnya nggak enak tuh kayak dalam cara ngomongnya nggak enak atau misalkan Hmm. kadang-kadang agak aneh gitu ya, cobain dulu aja kalau emang nggak cocok. Ya udah, tapi kalau ternyata bisa kalian imbangin dan ternyata bisa membantu kalian, ya udah jadi itu ibaratnya investasi orangnya lah gitu. Oke, Gitu. oke. Ya, ya. Oke, ngerti-ngerti. Hmm. Tapi praktikalnya gimana nih kalau dari Tio? Kalau yang gua kepikiran tadi sesimpel gini deh, kayak misalnya ini orang dia sama sekali gak ada kenalan. Hmm. Dan praktikalnya adalah gue yakin mayoritas Oh, dari orang-orang sekarang udah paham, kuliah. Oke. paham. Hmm. Hmm. Di perkuliahan itu gue bilang bukan tempatnya untuk lu membina ilmu doang. Hmm. Sayang gitu kalau kalian Hmm. kerjanya kuliah pulang. Paham. Di sana adalah Eh, kesempatan terbaik untuk lu nyari kenalan gitu. hmm. Ah, gimana nih kalau praktikalnya dari Tio? Kalau yang dulu gue lakuin itu, pertama gue kenal dulu sama kating-kating yang ada, kakak tingkat yang ada. Itu paling gampang. Yang kedua, kalian ikut komunitas apapun yang ada di kampus itu. Misalkan kalian kayak sama gue, sama Baren ya, gue suka foto Mhm. video, gue ikutan di bidang foto video. Kalian suka choir, silahkan ikutan choir. Kalian suka Oke. di bidang apa namanya, eh, apa anak alam gitu juga silahkan. Karena di situ tuh yang bakal gak sengaja ketemu dengan orang-orang yang baik atau mungkin bisa ngajarin kalian. Dan dari situ juga bakalan nggak sengaja untuk dapetin chance kerjaan atau entah titipan yang lain lah. Gue ingetnya Hmm. gini, gue pas kuliah, gue ngebuka jasa bikin foto, bikin video pertama kali. Itu gue buka ke kakak tingkat yang lagi ada mata kuliah untuk bikin video. Mhm. Gue buka jasanya, ternyata ada yang mau, dan gue hanya ngecharge 85.000. Gue inget banget itu. Gue ngecharge 85.000 untuk equipment yang cukup mahal, dengan hasil yang menurut gue juga nggak seberapa sih sebenarnya waktu itu, tapi paling nggak bisa Ya. ngebantuin tugasnya mereka. Mhm. Dari situ, gue akhirnya ikutan komunitas foto video. Di situ ternyata gue ketemu orang, di situ kita ngobrol, hayahi, sebulan 2 bulan kalau nggak salah, gue ditawarin kerjaan untuk ikutan foto apa atau video apa, gue lupa juga. Mhm. Terus kakak tingkat yang tadi, itu kan udah ibaratnya yang lama nih ya. Udah setahun 2 tahun, Tata gue tawarin lagi buat ikutan megang video untuk mereka ada kelas apa lagi, gue nggak tahu. Tawarin lagi sampai ketika gue pernah ikutan foto wisuda, gue pernah nyobain video wedding juga. Itu gue masuk karena kenalan dari kakak tingkat tadi. Ya contohnya tuh simpelnya kayak gitu. Hmm. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu susah-susah. Di sekitar kalian tuh bisa nggak terduga tiba-tiba ada. Tinggal artnya adalah ya kalian
ngeliatin kakak tingkatnya atau orangnya itu, kalau bisa ya yang dia juga punya apa ya, lingkungan yang luas gitu. Dia punya koneksi Hmm. luas, jangan yang cuma itu doang juga nggak berkembang. Jadi pas gua, tapi sejujurnya ya, pas waktu itu gua masuk hoki balik lagi. Karena waktu itu gue cuman nebak, oh nih orang punya lingkungan yang luas nih. Oke, Oke. gue tawarin, dia terima, ternyata beneran. Dan ternyata perhitungan gue juga bener ya. Ya udah, lancar terus gitu sampai waktu gue Hmm. selesai kuliah. Tuh. Ya, ya. Oke. Ya itu bener sih. Makanya kenapa gue sama Tio bisa kenal sama Raihan Lesmana. Salah satu Ya, alasannya itu betul, juga. betul, betul. Nah itu dan abang-abang senior atau kakak-kakak senior yang lainnya lagi gitu dan Betul, lain-lain. betul, betul. Tapi ya shout out buat senior-senior kita semua Ya, yang ya, nonton video ini. setuju. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengalamannya. Terima kasih sudah mau nongkrong Hmm, sama adik-adik ini yang kerjanya hanya setuju gue, setuju gue. nanya-nanya mulu kerjanya. Betul, betul, betul. Tapi ya itu. Setuju gue. Terima kasih Itu banyak. itu underrated. Tapi itulah gue bilang kesempatan terbaik selama kuliah gitu. Lu harusnya seperti ini. Betul. Salah satu hal yang lu harus punya gitu. Yang Hmm, harus lu lakuin selama perkuliahan. Gitu. Nah, memang sempat kita bahas tadi soal orang susah nyari kerja gitu loh. hmm. Dan memang kalau kita baca berita kondisi saat ini ya Yes. agak-agak mengecewakan ya gitu loh. Tidak Betul, sesuai apa yang kita harapkan. Kenapa ini semakin susah gitu loh. betul. eh untuk Tio aja deh, gimana yang sejauh ini lu lihat gitu kondisi saat ini dan lain-lainnya. Hmm, kan kalau gue ngeliatnya tuh hidup itu kan kayak seni ya. Lo harus bisa bikin hidup lo tuh bagus dengan Mhm. cara yang entah entah tidak biasa atau entah yang memang biasa tapi jadi bagus gitu kan. Pas pas kondisi kayak gini gue semakin berpikir orang tuh harus bener-bener bisa ngerajut seni biar hidupnya tuh aman. Soalnya sekarang Oke. kan kondisinya susah ya. Bahkan kalau bisa dibilang banyak tetangga gue yang memang udah usia maksudnya kayak 40-50-an lah. Tapi menurut gue 40 tuh masih usia yang produktif harusnya. Oke. Itu udah mulai dipulangkan karena memang banyak company yang udah mulai shutdown. Dan buat Hmm. gue ya itu agak 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 buruk sih gitu. Maka tadi gue bilang di awal, kalau misalnya kalian terima kerjaan apapun itu, terima dulu aja, belajarin dulu juga nggak masalah. Mhm. Idealis boleh, tapi ya juga ingat-ingat aja realistisnya seperti apa. Kalau keterimanya bagus, kalau nggak terima apa adanya gitu. Karena memang sekarang kondisinya lagi susah banget. Jadi Hmm. juga perkara pekerjaan, perkara temen, perkara uang itu juga menurut gue segitiga yang harus bisa kalian atur sendiri lah. Soalnya itu nggak diajarin di kampus dan kalian baru akan belajar itu di dunia nyatanya. Hmm. Oke, oke. Susah. Tadi yang Tio bilang ada merajut seni Hmm, gitu, hmm, merajut hidup gitu. hmm, Yang malah kepikiran di gua adalah safety net. Ya karena net itu kan betul, jaring-jaring yang dirajut gitu. betul, betul, betul. Safety netnya mungkin yang dipikirkan orang kan soal uang gitu. Tapi gue Hmm, bilang safety net itu juga beyond dari uang gitu. Bisa aja hmm, soal ya hubungan lu dengan orang lain gitu. yes, Dan gue bilang dengan kondisi saat ini ya, yang dimana hmm, orang tuh susah nyari kerja. hmm, Gue bisa bilang disinilah kenapa koneksi dan pertemanan itu menjadi penting banget juga that's it, gitu loh. that's it, betul. Itu loh. Soalnya kan tadi kalau lu bilang kan uang tuh beyond dari safety net yang harusnya ada kan. Menurut gue Ya. bener, karena gini, safety net kalian tuh uang, bener. Tapi kalau uangnya hanya dipakai untuk diri kalian sendiri dan nggak bisa dialirin ke orang lain atau misalkan ngebantuin atau misalkan kalian putar jadi bisnis yang lain, ya itu lama-lama juga bakal hilang. Nggak Ya. banyak. Ini sih sebenarnya apa ya, tohnya kayak sneak peek lah untuk Mhm. yang udah usia-usia atas. Banyak company besar kalau pekerjaannya udah usia 50, udah 51, itu dibukain kelas untuk apa yang harus mereka lakukan kalau mereka udah keluar dari perusahaan. Hmm. Soalnya ketika mereka udah kebiasaan punya gaji yang, gaji yang stabil di kantor, Ya. terus safety net udah tebel nih, mereka keluar, bingung kadang-kadang tuh mereka mau ngapain. Itu tuh nggak sedikit lah kayak gitu tuh. Soalnya Ya. ini gambarannya aja ya. Gue kenal sama ownernya BBK Leo. Itu Oke. dia mantan orang Astra. Tapi hingga saat ini beliau masih
mengajari atau membimbing lah teman-teman yang udah usia lanjut di Mhm. asra, kira-kira keluar dari asra mereka bisa ngapain. Nah, kalian Oke. bisa pikirin usia mereka tuh udah usia yang bisa aja, tapi agak susah karena ada tanggungan keluarga, ada tanggungan cicilan dan segala macam. Dan buat kita yang lagi usia muda, kalau ngomongin kerjaan dan susahnya kerja dan uang tadi, safety net tadi, itu kalau bisa kalian mulai bentangin itu uang safety netnya mau jadi kayak gimana. Entah kalian investasi, entah kalian invest ke orang lagi, atau entah Mhm. kalian bikin bisnis gitu. Ya, Soalnya menurut gua usia 20-an itu usia kan harus nyobain banyak hal. Entah bisnis, entah kerjaan, entah apapun. Ya, safety net kalian tuh makin aman, nggak cuma sekedar uang doang. ya, ya. Itu. Yang gua nangkap juga soal safety net itulah ya. Memang kita juga pengen nabung sebanyak mungkin uang itu. Hmm, hmm. Kalau bagi teman-teman yang memang belum dapat pekerjaan, ya coba invest di Ya, teman. Siapa tahu coba ya betul. ada kenalan sana sini gitu loh untuk bisa Betul, dapat betul. pekerjaan. Karena dari sanalah salah satu sumber untuk dapat pekerjaan juga. Tapi bagi teman-teman yang udah kerja juga, malah Hmm, tidak ada salahnya. Yang tadi gara-gara Tio ada ngomong invest di pertemanan juga. Invest di pertemanan yang gua nangkep ya. hmm. Ini memang bagi beberapa orang kayak agak kok gitu gitu. Agak Ya, kurang betul. setuju lah ya bagi beberapa orang. Tapi yang gue percaya ini, misalnya kayak gue lagi nongkrong nih sama temen-temen. Ya kalau gue lagi ada berkat lebih, tiba-tiba gue traktir aja. Contoh Hmm, sesimpel itu. hmm, Atau lagi hmm, ada apa, ya gue hadiahin temen gue apa gitu. hmm, hmm, Karena ya itu juga investasi di temen dalam arti bukan secara materialnya, tapi hmm. feel-nya itu yang mereka Betul, rasakan. betul. Juga Gitu loh. ngasih unjuk sedikit loyalitasnya kita lah ibaratnya. Nggak Ya, sekedar material juga, tapi nunjukin juga kalau kita bisa loyal ke mereka. betul, betul. Itu. Dan dari sana juga gue nilainya dari obrolan tadi, ya kita menemani temen yang sedang Hmm, berjuang juga, itu lu gak akan pernah tahu ke depannya. betul, Lu bakal ada aja berkat-berkat tersembunyi gitu, yang nantinya betul. baru muncul. Setuju, Kalau setuju. lu invest juga di temen gitu. Apalagi teman-teman yang benar-benar loyal, yang benar-benar proper orangnya, bisa mikir jauh juga. Ya dia juga bakal mikir gimana caranya untuk Hmm, ngebantu elu gitu loh. hmm, betul. Gitu. Kita bukannya mengharapkan return, enggak, tapi Ya, baik lagi kita tahu investasi seperti apa yang baik dan gimana cara berinvestasi yang baik sampai kita nggak perlu melakukan apapun. Terkadang kita juga dapat bantuan. ya, Makanya tadi gue bilang itu invest people tuh penting, penting banget. ya. Itu. There Tuh. you go. Tapi bagi teman-teman yang memang sejauh ini belum bisa dapat pekerjaan, ya tidak ada salahnya untuk coba cari relasi, cari kenalan, Hmm. atau bahkan ya tambah-tambah skill, atau misalnya bisa aja shifting, pindah ke Hmm, bidang lain, mulai dari nol. Ya gua rasa itu betul. gak apa-apa lah. Kayak misalnya Iya, masih Tio muda nih, lah. iya, Tio nih yang kuliah psikologi, tahu-taunya kerjanya apa sekarang? Lihat-lihat angka, salah satunya. Daftar tangga. Aduh, beda jauh, Itu dia, shifting jauh tuh memang beda skill yang jauh. apa ya? Skill belajar hal yang baru tuh sama masih muda, mending pelajarin semuanya tuh. Iya, Jangan cuma terkoneksi satu doang, kalau bisa multiple. betul, betul. Harus. Apalagi di masa sekarang yang nyari kerja Mhm. susah, perkara uang juga susah. Lu punya banyak skill, itu lu enak banget karena lu bisa ibaratnya nyobain di skill mana yang bisa gue jadiin uang gitu loh. Ya, Banyak loh teman-teman gue juga yang udah kerja itu masih berusaha nyari sampingan lain tapi bingung nyari sampingannya apa mhm. karena ada yang memang kalau boleh jujur emang lack of skill, ada juga yang Ah, terlalu banyak skill yang sampai nggak tahu mau ngapain. Ada teman gue yang ini bisa gue banggainnya begini, ada teman gue yang jadi guru mhm. guru SMP guru musik di SMP pas SMA gue agak lupa lah, Oke. bisa dibilang dia belum lulus S1, dia masih menjalani S1-nya karena dari uang sebagai guru ini baru dia pakai untuk kuliah. Hmm. Tapi kenalannya dia udah sampai ke, kalau nggak salah kemarin itu ownernya untuk eh, apa ya? Kalau nggak salah tuh memproses nikel, memproses Hmm. kobalt, memproses apa, smelter lah, Pertambangan ya, smelter smelter, itu refinery. Gitu. betul. Terus dia, Hmm. gue sih nggak tahu dia bikin bisnis apa lagi, tapi menurut gue skill yang kayak gitu tuh malah penting. Kalau misalnya punya banyak dan kalian tahu bakal dikemanain, itu gue Ya, juga penting banget loh itu. Belajar betul, hal yang betul, baru lah betul. tuh penting, paling nggak. Hmm. Belajar skill baru dan lain-lain sebagainya gitu. Betul. Dan ya itu, lu punya skill banyak,
lebih dari satu, ya lu bisa ngerjain itu ini, walaupun kecil gitu penghasilannya, tapi kan minimal udah bisa diakumulasi ya lumayan untuk membantu. Betul. Dan yang tadi gara-gara Tio ada ngomong juga soal bisnis. Ya memang kayak usia 20-an ini kita bikin bisnis. Gue yakin dah pasti ada gagal-gagalnya. Gak mungkin sukses semua. Pasti. Pasti. Ada yang kita udah Jarang ada berusaha bisnis gagal. satu tuh yang, iya jarang ada bisnis pertama yang dijalanin tuh bisa berhasil tuh jarang banget. Jarang Oh banget. jarang banget. Gue Jarang. nggak pernah, seumur hidup gue nggak pernah sih ngeliatin ada orang punya bisnis satu langsung berjalan dengan baik, itu jarang banget. Susah. Jarang. Kalau ada pun, ya itu entah orangnya hoki banget atau Betul. pemodalnya kuat itu loh. Betul, Ya, betul, itu keluarganya. Biasanya ya. betul, 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 betul. Gitu. Jadi ya jangan terlalu percaya lah dengan apa yang ada di internet, apalagi orang usia 20-an yang udah super-super kaya. Karena sangat-sangat jarang gitu loh. Nah, kita Betul. masuk nih soal keuangan gitu. Ini yang jadi hal yang menarik juga buat gua gitu loh. Kayak kadang lihat orang-orang di internet tuh ya, di media sosial. Oh, usia 20-an tapi udah super kaya gitu Iya. loh. Udah bisa beli itu ini. Dan bahkan tuntutan untuk lu pacaran kayak misalnya ya, I'm not saying semua cewek seperti ini, tapi ada aja orang yang bahkan bikin konten lelucon gitu. Kalau cewek-cewek itu minimal udah harus ada mobil gitu. Mobilnya bukan mobil biasa lagi, harus mobil yang mahal gitu. Atau ditraktir Itu fine tuh dining gitu dan lain-lain sebagainya. mirip konten ini nggak sih? Mirip konten yang apa? Punya uang 100 juta di usia 25 tahun. Mirip Ya, begitu kan ya? biasanya Ya, begitu. ya, ya. Ya, biasa-biasa gitu. Menarik sih itu. Itu gue sih nggak tahu ya. Kan memang banyak yang nge-share konten kayak punya uang 100 juta di usia 25 tahun, punya something di usia 24, 26 gitu loh. Menurut gue dijadikan benchmark, it's okay. Dijadikan tantangan buat diri sendiri, it's okay. Tapi jangan terlalu nge-push banget sampai kalian jadi gila gitu loh. Karena secara psikologi, dan ini menurut orang-orang yang juga udah lebih tua dibandingkan kita ya, Ya. itu kalian tuh nggak apa-apa kalau belum punya apa-apa atau masih membangun something di usia 20-an. Ya, kalau bisa dibilang 25-an tuh kalian masih build something, it's okay. Karena emang realitanya ya apa ya, kalau misalnya kalian nggak ada beban apapun, ya kalian punya uang itu gampang. Tapi kalau kalian perlu nge-support family, kalian perlu nge-support diri kalian sendiri yang mungkin di rumahnya ada butuh beli ini, beli itu, butuh keperluan ini itu, ya buat gue sih nggak masalah sih kalau nggak punya apapun gitu loh. Asal tadi sih balik lagi sih skillnya itu loh. Kalau kalian punya satu skill atau dua skill yang bisa kalian apa ya, exploit bahasa kasarnya, bisa exploit untuk membantuin uang itu, ya silakan aja. Duit tuh Ya. bukan gampang ya, tapi kayak bisa aja dicarinya. Tinggal benchmarknya kalian aja mau kayak gimana. Ya. Timingnya orang tuh beda-beda Mhm. gitu. Ya, ya. Jadi kita nggak bisa patok semuanya gitu dong. Betul, nggak bisa. Kalian kalau mau matok begitu pusing kalian. Jujur pusing banget. Pusing ya nantinya. Nah, khususnya ini buat cowok lah gitu. Mungkin cowok-cowok Betul. sekarang kan pada struggling juga, apalagi nyari kerja, dan bahkan ya kita udah dikasih kesempatan yang sama gitu dengan perempuan juga, laki-laki sama perempuan gitu ya. Tapi banyak yang juga yang komplain gitu, kayak misalnya perempuan butuh cowoknya yang super super mapan gitu, harus punya itu ini. Dengan lihat itu, what do you think gitu loh? Apakah itu terlalu halu atau ya realistis saja mereka tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau gue tuh jarang banget, ya bukan jarang banget, gue kurang suka ngeliatin konten entah perempuan atau entah laki-laki yang mau begitu. Misalkan ya, perempuan Oke. ngomong, cowok paling nggak punya uang tabungan 200 juta, gue pengennya nikah, budgetnya 200 juta, gue pengen beli mobil 400 juta, dan segala macem. Itu sih cewek. Yang cowoknya tuh misalkan pengen punya istri yang mandiri, yang bisa ngurus rumah, yang bisa masak, yang bisa ngurus anak, yang bisa nyari kerjaan sampingan di rumah segala macem. Itu tuh ada, gue pernah lihat dokumen kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kayak begitu, gue agak bukan nggak setuju ya, tapi gue lebih ke arah, gue lebih suka ngomong langsung dengan real life personnya. Misalkan gue punya lingkungan A, gue punya lingkungan B, gue punya lingkungan C, itu gue akan ajak ngomong semua lingkungan itu dan gue kumpulin gitu realita yang terjadi gimana gitu. Kalau misalkan memang ternyata
banyak banyak kok cewek yang mikir ya paling enggak dia mapan tuh dalam takaran dia keluar bisa pakai uang sendiri, dia entah beli mobil sendiri yang murah juga nggak masalah, atau misalkan dia lagi ngontrak sendiri segala macam, menurut mereka ya it's okay aja gitu loh. Bahkan kalau misalkan kalian punya rumah sendiri, beli sendiri, dan punya mobil sendiri itu udah termasuk, ini berdasarkan lingkungan gue ya, itu udah termasuk yang wah banget sih. Wah, Tapi ya, itu hanya gue lihat ada di usia mereka yang 28, 29. Jarang banget di usia 22, betul, 23, betul. 24, 25 tuh jarang banget. Karena bukan yang impossible, bisa aja. Bahkan mungkin bisa dibilang kalian pengeluarannya udah lebih dari segitu. Tapi kan Mhm. realita yang ada kan kebutuhan yang harus dipenuhi di keluarga, di diri kalian sendiri, Iya, di bisa kalian mungkin itu kan juga ya itu hal yang gimana ya ngomongnya ya? Gue bingung nih ngomongnya. Mau dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Tapi ya benchmark iya, tadi balik lagi benchmarknya sepenting betul. apa. Terus kalau misalkan ada cewek ngomong begitu, ya emang tuh cewek kan mau kalian nikahin tuh emang cewek mau kalian ambil. Misalkan lewat konten, cewek harus punya uang, cowok harus punya uang 1 M, harus punya uang berapa. Ya Iya, emang tipe cewek kalian kayak gitu. Kalau enggak ya bedain aja, skip aja. Kalau berani iya, tanya aja langsung ke ceweknya, mau kayak gimana. ya, Kalau mau betul. berani, iyalah. Kalau enggak, buat apa? Jangan ngepres omongan kalian, jangan ngepres diri kalian berdasarkan omongan orang di sosial media. Ya, Sosial media itu udah bukan tempatnya nge-sharing lagi sekarang. Itu udah bener kayak ajang buat apa ya? Apa ya bilangnya? Bukan bukan pamer sih, tapi lebih ke arah ajang untuk nge-share keinginannya sendiri. Itu tuh udah bukan hal yang baik sih menurut gue. Gitu hmm, sudut pandang gue. Kalau ya, perkara ya, orang ya, yang ngomong begitu. betul, betul. Yang gue mau highlight tadi dari Tio, yang Tio bilang adalah kalau memang lu mau tahu sebenarnya cewek-cewek pengennya apa, mending ngobrol sama Ngobrol orang-orang di sama real orang. life. Itu Betul, itu jauh lebih oke loh. betul. Ya, gue yakin semua lingkungan kalian ada aja lah cewek-cewek. Gak Hmm, mungkin gak ada cewek. hmm, Ya hmm. kali masa cowok nongkrongnya semua isinya cowok doang Cowok semua gitu. ya, betul. Ya, Betul. kalaupun nggak ada cewek, paling jauh siapalah saudara kalian, sepupu Hmm, kalian. Ada lah, hmm, gue yakin. Atau nggak tetangga kalian nanya aja gitu loh, kayak basa-basi aja. Itu cara yang paling realistis lah untuk kalian cari hmm, tahu. Nah, hmm. tapi nanti muncul pertanyaan lagi, Tio. Kalau Apa tuh? misalnya orang-orang sekitar nih, cewek-cewek Hmm. sekitar juga ngomong hal yang mirip dengan apa yang dikatakan di media sosial gitu, gimana? Kalau banyak dan sampelnya cukup, ini gue ngomong beda data. Kalau misalnya Ya. sampelnya banyak dan omongannya semua sama, ya berarti memang lingkungan lu seperti itu, ya lu harus naikin level lu. Tapi kalau misalkan memang sampelnya banyak dan ada aja yang ngomong, tapi memang nggak banyak, ya Mhm. udah berarti memang masih ada Ya, pilihan yang lain gitu loh. Yang ya, tolong ya. maksain diri. By Soalnya kan baik statistik lagi lah ya. menurut gue, betul. Karena menurut gue tuh tergantung lingkungan ya. Kalau lingkungan kalian memang bisa dibilang lingkungan orang kelas atas, pasti omongannya bakal seperti itu. Oh ya. Pasti akan kayak, iya, misalkan ya kontennya ngomong 1 M. Terus Mhm. yang grup lingkungan atas ini ngomong misalkan, iya, enggak, tapi kayaknya kalau gue butuhnya 800 juta doang deh. Kan termasuk banyak kan. Kalau Mhm. lingkungan seperti itu ya, berarti memang level kalian harus seperti itu. Tapi kalau lingkungan kalian ada banyak, ada misalkan kelas atas, menengah, dan ada kelas menengah ke bawah misalkan, ya kalian ambil sampel aja di situ. Kalian tanyain semuanya, ngobrol-ngobrol fun. Hmm. Nanti tahu jawabannya yang memang realisasinya seperti apa. Oke. Gitu. Ya, anggap aja ini penelitian kecil-kecilan kalian lah ya. Betul, Kalau memang betul, kalian penasaran, lakuin penelitian itu. betul. Nanya ke Makanya, cewek-cewek di sekitar. makanya tadi gue bilang, kalau misalnya lu berani, langsung nanya aja udah. Nanya Iya, ke orang yang lu incar, atau tanya ke siapa, ya tanya betul, aja. betul. Tuh. Ya, hitung-hitung tambah social skill lagi untuk ngobrol sama cewek. Betul. Yang ternyata gue juga baru tahu tidak semua cowok itu bisa gitu loh untuk ngobrol sama cewek. Tapi ini mungkin bisa jadi obrolan untuk lain kali. Kita bahas Hmm, lebih hmm, dalam lah hmm, gitu. hmm, Tapi yang intinya adalah kalau soal keuangan ya itu gimana kondisi masing-masing aja lah ya. hmm, hmm, Tapi gue yakin ya gue doain aja kalian semua pasti akan ada berhasil, akan sukses hmm, hmm, gitu pada satu saat nanti. Mungkin hari ini masih sulit, tapi anggap aja hari ini tuh kalian lagi menuai pengalaman ya dari betul. kesalahan kalian, dari salah langkahnya kalian atau dari kondisi kalian bahkan gitu. Itu pelajaran hidup kalian tuai semua. Yang gue yakin kalau kalian juga sambil disiplin, kalian tetap bekerja, Hmm, ngeluh gak apa-apa,
tapi tetap kerja dan ada hasilnya, ada income, kalian juga sisihkan uang untuk tabungan investasi. Ya kecil pun nggak apa-apa, yang penting rutin gitu tiap bulan. Ya gue yakin itu juga bakal ada hasil yang oke ke depannya gitu. Itu sih. Jadi soal keuangan ya itu kalian juga ya kita semua lah, kita ditantang juga untuk manage dengan kondisi saat ini gitu loh sebetulnya. Gitu. Betul. Tapi yang tadi Tio sempat singgung soal pertemanan khususnya gitu ya, yang semakin dewasa semakin sedikit temannya. Itu. Nah, ini yang kayaknya gua mulai ngerasa ini setelah kuliah gitu loh. Ya gue bersyukur, gue masih banyak teman-teman yang masih gue bisa ajak nongkrong, salah satunya termasuk Tio. Dan masih ada teman-teman lain, khususnya dari Mapak ataupun yang di luar sana juga, atau tempat kerja gue yang kebetulan juga ya teman gue sendiri juga. Tapi gue notice juga ada beberapa orang lain yang sempat ada ngomong, semakin dewasa semakin sulit untuk mencari teman baru. Nah itu gimana tanggapan dari Tio sendiri gitu, untuk ngobrol lebih lanjut soal pertemanan di dewasa ini gitu. Nah, ini tadi yang sempat gue mention juga perkara klasifikasi 3 teman. Teman beneran, teman sama investasi. Ini fungsinya teman beneran. Emang semakin kalian umurnya tua, itu semakin sedikit temennya. Bukan karena males, enggak. Tapi lebih karena semakin tua memang jujur aja, temen yang beneran temen tuh makin dikit, gara-gara nggak mau repot. Gue nggak mau repot, misalkan dia ada butuh apa, misalkan dia ada something yang mau butuh bantuan kita, nggak mau repot. Terus yang kedua, semakin umur bertambah kan, cara kita berpikir dan cara kita bertindak tuh makin beda. Ada yang mungkin memang dari awal udah nggak cocok, atau semakin tidak cocok, ya normal aja gitu loh. Makanya, memang yang perlu dilihat, teman yang beneran temen tuh kayak gimana. Itu yang perlu kalian keep. Kalian kalau udah nemu, misalkan ya, dari 20 orang kalian nemu 10 temen yang beneran temen, ya udah. Itu mendingan gue keep 10-nya, 10 lagi gue buang. Dibandingkan gue berusaha nge-gather 20 hilang semua, nggak usah. Soalnya, sampai saat ini, enggak sih, gimana ya, dari awal kuliah juga, gue punya beberapa teman dekat di lingkungan kuliah ya. Itu hingga saat ini juga menurut gue masih kontak-kontakan aja, kayak gue asal cepat ceplos, gue asal ngobrol, gue mau minta tolong juga bisa. Bahkan kayak misalkan ada salah satu teman kita berdua yang saat ini lagi kerja di perbankan juga, kalau gue minta tolong apa-apa juga menurut gue jadi hal yang gampang gitu loh, karena ya temen, beneran temen gitu. Dan kalau misalkan umur semakin tua, teman makin dikit, ya aktualnya begitu. Emang susah bro, emang susah. Umur tuh emang gak bohong perkara begitu, makanya ya baik lagi gue bilang, carilah teman yang beneran teman, bukan sekedar teman lewat kelar ya udah. Itu pasti sih. Jadi malah hitungannya udah investasi dari sekarang ya untuk cari teman yang beneran teman ya. Oke. Ya sih. Lagi teman-teman yang SMA gitu kan. Oh betul. Tapi ya memang ya kalau lu udah merantau ya lu cari orang yang paling dekat lah dengan kota lu saat ini gitu pastinya gitu. Kamu penasaran Bray? Gimana tuh? Kalau lu sendiri, lu punya temen paling lama udah berapa tahun? Gue punya teman ya sampai saat ini salah satunya yang sering ada di podcast gue dulu namanya Tristan. Nah dia pengacara, itu dia anak hukum. Itu temen gue dari SMP, udah temen deket gue banget dari SMP. Ya temen deket banget dari SMP itu dari tahun 2013. Ya udah 10 tahun lebih nih hitungannya. Udah temen deket. Kalau gue punya teman paling lama dari zaman gue SD, berarti udah hampir 18 tahunan itu sama gue. Oh iya. Dan dari SMP juga ada, dan itu sampai sekarang. Bahkan yang kuliah tuh paling cuma hitungan jari lah, gak banyak. Makanya gue bilang mendingan keep. Kalau emang kalian tahu ya udah keep aja terus itu. Karena sampai usia sekarang juga masih nyambung terus akhirnya, dan jadi teman enak banget gitu. Lebih loyal dibandingin teman-teman yang baru ketemu. Jauh. Jauh. Walaupun sebenarnya gue juga mau bilang sih, tidak tertutup kemungkinan juga lu bisa ketemu orang baru yang ternyata bisa jadi beneran temen gitu loh. Yes, betul. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan aja gitu. Tapi ya balik lagi waktu yang akan menguji gitu. Tapi ya harapan terbaik kita adalah ya kita tetap bisa berteman yang baik dengan orang-orang ini gitu. Tapi
Lu juga ngerasa gak sih kalau selain udah susah gitu untuk Mhm, mencari teman baru, mhm, teman-teman lama yang misalnya kuliah dulunya, tapi mhm. sekarang tuh kayak udah susah banget aja gitu loh untuk ngajak Hmm, ngobrol, ngajak ketemuan kayak udah gak tahu juga mau ngomongin apa gitu loh. hmm, hmm. Kalau gua teman kuliah itu sebenarnya kalau teman kuliah yang benar-benar dekat itu gue bisa dihitung jari, nggak banyak. Dan Oke. teman-teman yang dihitung jari ini itu masih bisa gue bilang gue masih kontak-kontakan lah sama mereka. Mhm. Soalnya kebetulan di tempat kuliah gue dulu bukan terlalu tempat kuliah ideal untuk nyari teman doang ya. Emang dituntut untuk beneran bisa nyari teman yang baik lah ibaratnya. Mhm. Jadi kalau untuk sekarang gue kayak nggak terlalu mikirin teman-teman banget. Malah malah fun fact-nya dari banyak kantor yang gue tempatin Mhm. itu gue lebih dekat dengan teman kantor gue ini. Mau yang udah sama-sama keluar, mau yang udah pindah tempat kerja, gue lebih dekat sama Hmm. mereka malah. Karena di situ menurut gue mungkin karena gue orangnya pinter ini ya, pinter personal apa ya, interpersonal ya namanya gue lupa. Interpersonal Interpersonal. sama Ya. sama orang, jadinya malah deket dengan mereka gitu loh. Ada yang kemarin tiba-tiba dia nge-share cerita apa atau misalkan yang lebih tua dibandingkan gue, dia tiba cerita kayak, yuk ternyata bininya dia mau lahiran bulan kapan gitu. Mhm. Ntar gue cerita sebagainya. Bahkan sampai level itu, buat gue tuh udah kayak salah satu respect yang dikasih dia ke gue gitu loh. Dan masih ngobrol sampai sekarang, masih ketemu, Hmm. masih share-share misalkan ada yang belum dapat kerjaan ya udah gue cariin, misalkan ada yang dapat gue share ke dia kira cocok atau enggak kayak gitu. Itu malah malah makin deket gitu loh. Bahkan Mhm. bahkan sampai ke tahap yang menurut gue udah kayak kakak gue sendiri. Bahkan dia juga Hmm. menganggap gue kayak adiknya sendiri itu menurut gue kayak ya itu termasuk hoki hitungannya. Ya, ya. Itu termasuk hoki. Itu tuh langka sih menurut gue. Betul, betul. Ya, sama lah. Kita lebih kurang sama gitu. Yang Hmm. salah satu yang terdekat juga sama gua saat ini ya, ini ya usianya jauh loh. Yaitu Jauh, Kareksa jauh. sebenarnya. Ya. Ya yang jadi temen gua sendiri bahkan ya kami udah banyak kerjasama dalam berbagai hal. Hmm, 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 Yang saat ini masih ongoing ya gua juga berkontribusi di sekolah musiknya Kareksa. hmm, Selain hmm, itu juga gue bikin lagu bareng dia. Sekarang gua hmm. bareng sama Kareksa jadi produser. Ini kayaknya udah di spoiler di podcast sebelumnya ya, yang di Raihan punya podcast. Kalau gua Hmm, sama Kareksa emang lagi jadi produsernya Raihan juga kebetulan. hmm, 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 Ya itu sama gitu. Ini aja gua anggap hoki gitu loh. hmm, hmm, Karena ya apalagi di usia Kareksa itu udah makin susah lagi untuk dapat teman baru teman gitu loh. setuju Mhm. setuju gue juga. Tapi ya nggak tahu kenapa gue bisa nyambung aja sama dia, istrinya juga gitu. Hmm, Tapi ya itu berarti hoki gue bilang udah faktor hmm, X banget gitu. Kenapa hmm, bisa gitu. Tapi gue yakin ada aja orang-orang tertentu yang bisa gitu loh memang. Apalagi di usia yang udah dewasa gitu, lu hmm. bisa dekat dengan orang yang baru gitu. Tapi ya kita di sini hanya bilang kalau peluangnya udah makin kecil sebenarnya. Betul, Bukan berarti betul. gak bisa, tapi ya emang susah aja gitu Emang loh. susah aja, susah, susah itu Hmm. emang. Itu. Karena ya memang orang udah lebih banyak mikirin soal diri sendiri. Tapi kenyataan yang lebih pahitnya adalah, Mhm. ini sebenarnya yang baru gua kepikiran juga. Hmm, Kenapa orang dewasa mau berteman sama lu kalau di usia dewasa? Karena hmm, sama-sama udah punya kepentingan. hmm, hmm. Lu ngomong itu gue jadi ingat. Itu. Di kantor gue yang kemarin, itu gue temenan sama bapak-bapak usia berapa ya dia? Mhm. Mungkin udah 42, 45-an lah. Ada Oke. yang juga usia 30-an. Itu akhirnya yang usia 40-an ngeliat gue tuh kayak anaknya sendiri, yang usia 30-an tuh ngeliat gue kayak temennya sendiri. Oke. Itu karena awalnya kita punya kepentingan yang sama, tapi lama-lama dia sampai cerita gini, yuk gue berani ngebuka dapur perusahaan gue ke lu, karena lu anaknya mau belajar, dan gue tau lu mau bikin bisnis sendiri, jadi gue ngajarin Hmm. lu kayak gini. Nanti kalau udah apa-apa lu bisa minta tolong ke gue. Itu gue merinding banget pas dia ngomong begitu. Ya, ya. Dan ketika gue selesai dari tempat itu, dia tuh kayak meluk gue banget sampai ngomong, lu kalau butuh apa ngomong ke gue, ntar gue bisa bantuin apa-apa, Mhm. lu bisa ngapain lah gitu. Dan yang usia 30-an juga ngomong, ntar kalau ada apa-apa ngomong aja, lu kalau ada apa-apa tinggal mention gue butuhnya apa gitu. Nah itu Mhm. tuh jadi art yang penting,
Kenapa Yeah. akhirnya jadi mau temenan? Karena awalnya kita sama-sama ngomongin bisnis. Lama-lama, selain ngomongin bisnis, kita ngomongin dunia pribadi, kita ngomongin usaha dan naik turunnya kita dan segala macam. Malah jadi kayak teman jatuhnya. Ada yang jadi mentor, ada yang beneran jadi teman. Yeah, Hi, kayak udah gila sama dunia juga ada tuh akhirnya. Dan yeah, itu yeah, tuh yeah. yang jadi, oh ternyata bisa juga ya. Kalau misalkan ketemenan sama yang lebih tua, memang kayak tadi lu bilang kan, emang maunya apa sih? Apakah kesamaan doang? Ya dari kesamaan itu malah jadi ngelit ke tempat yang lain gitu. Mhm. Oke, tapi dengan catatan gini, Tio. Apa tuh? Sama-sama hatinya baik, punya niat baik. Itu Betul, juga betul, gua betul, harus ya. garis bawahi. Betul. Kenapa Kalau gue nggak punya bisa niat yang sama baik susah. Kareksa juga? Kenapa gue bisa sama Kareksa oke gitu ya? Walaupun Hmm, ya udah di usia dewasa yang kata orang udah susah gitu nyari temen deket. hmm, hmm, Memang awalnya kami sama-sama punya hobi yang sama, punya kepentingan yang sama bahkan hmm, musik. Gue dari dulu pengen bikin lagu, hmm, oke? Kareksa dari dulu udah pengen jadi produser, gitu. Ketemulah kita bikin lagu misalnya. Dari sana hmm, kita kerja sama lebih lanjut lagi. Ya bahkan hmm, gue kerja bareng di Reksa Music School. Ya gue hmm, udah banyak bantu untuk improve Reksa Music School. hmm, Ya hasilnya udah bisa dilihat sendiri lah gitu loh. hmm, Hasil hmm, kerja gue di sana. Tapi in the end kenapa bisa sampai nyambung? Ya salah satu itu juga kita mau saling bantu. hmm, Oke? hmm, Kita punya passion sama, kita saling bantu, dan yang gue mau garis bawahi, ya niat kita baik di sini. hmm, betul. Ini yang gue juga dari dulu udah sering dikasih tahu sama mentor gue waktu dulu gue di Medan. Ya lu apapun yang lu lakukan, ya lu harus punya niat baik, do Hmm, good, itu loh. Karena gak ada gunanya kalau lu lakuin itu ini dengan niat jahat. betul. Oke, lu bakal dapat keuntungan, tapi short term. Ya memang kita Kristen kita gak percaya yang istilahnya karma gitu loh. Tapi Hmm, istilah kami itu tabur tuai. Itu yang gue betul, lebih percaya. betul. Jadi ya lu tabur apa yang lu lakukan, you do good things gitu. Hmm, In the end good things will come to you too. yes. Itu yang gue mikir gitu loh. Ya sebutannya tuh apa ya? Ya betul sih, tabur tuai sih. Itu paling cocok sih. Hmm. Itu paling Betul, cocok betul, gue betul. bilang. Ya ini memang sulit. Tapi lu juga gak boleh ada di pikiran kalau oh gue udah lakuin hal baik ke orang. Hmm, Ya gue juga harus hmm, diperlakukan baik. hmm. Gak bisa gitu juga gitu. Lu tuh harus bisa being honest untuk menjadi trustworthy menurut gua. Oke, explain more. Ya, karena kalau misalkan lu honest dengan apa yang mau lu lakuin, lu honest dengan diri lu sendiri, dan lu bisa Mhm. honest dengan orang itu, lama-lama dari being honest itu, lu bakal jadi trustworthy buat orang itu sendiri. Orang itu bakalan percaya banget sama lu untuk apapun yang lu lakuin, apapun yang lu omongin, itu bakal jadi percaya. Tapi jangan jadi disalahgunain. Kenapa ya Ya, disalahgunain ya? Karena nggak akan bikin being honest. Kalau being honestnya udah bagus mah, pasti trustworthy jadinya. betul betul. Yang Menurut gue sih pastinya gitu. jujur ke diri kita sendiri lah ya, Yes, sebelum jujur yes, ke orang lain. yes. Oke, oke. Alright. Nah, ini obrolan kita lah soal pendewasaan untuk kali ini. Ya Hmm, memang cukup hmm, berat bagi banyak orang. Ya, dan gue yakin ada aja lah satu dua hal atau tiga atau empat lima hal yang hmm, bisa berguna buat teman-teman di sini gitu. Karena kita juga hmm, di sini sama-sama bertumbuh jadi dewasa. Kita betul. sama-sama di sini berproses. Gak ada Hmm, yang hebat. Gue juga masih hmm. berproses. Gue yakin Tio juga pasti ngomong hal sama. Masih, masih. Jadi kita semua masih ongoing gitu. Kita semua ada tracknya masing-masing Hmm, gitu. Ya semoga apa yang kami obrolin di sini ya bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Dan kalau kalian suka sama konten seperti ini, jangan ya lupa subscribe gitu untuk hmm, obrolan lebih lanjut. Gue bakal banyak ngobrol sama teman-teman gue yang lain dan bahkan Tio juga bakal muncul lagi hmm. di channel gue. Oke. Dan jangan lupa untuk cek channelnya Tio. Dia lebih banyak bahas soal life skill. Ya khususnya untuk kalian-kalian yang baru lulus kuliah atau awal-awal dewasa seperti itu. Jadi paling gitu aja dari gua dan Tio. Kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut buat teman-teman yang pengen request topik boleh aja ngabarin ke gua. Gua sangat welcome untuk masukan apapun itu. So this is me with Brian Jonathan in Talks with Brian Jonathan with Hanan Tio Nugroho. Bye bye. Yes. Bye-bye.